Selamat bertemu kembali rekan-rekan pelaku dan peminat profesi auditor internal dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi ya, dari topik materi di part 1 CIA review ya atau materi ujian CIA ya. Kita akan melanjutkan pembahasan di study unit 2 ya dari klaim CIA review system ya. Sebelumnya kita sudah membahas di topik independence dan objectivity ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di topik yang kedua yaitu proficiency and due professional care yang menurut silabus ini mengambil porsi merupakan porsi 80% dari keseluruhan materi ujian di part 1 ya. Nah, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya ya, proficiency and due professional care ini merupakan salah satu topik ya dari materi-materi dari atribut standar ya, yaitu dijelaskan dalam kelompok standar 1200 di sini ya. Kalau Bapak Ibu kita buka dokumen standar, nah di situ merupakan acuan utama dari materi kita ya. Nah, di sini kita bisa melihat uraian ya dari silabus ya mengenai topik ini ya, proficient in the professional care ini. Yang pertama diharapkan para kandidat atau peserta ujian ya di sini memahami ya knowledge, skill dan kompetensi yang diharapkan ya. Nah, nanti di dalam pembahasannya kita akan melihat bahwa kompetensi ya, knowledge, skill dan kompetensi ini bisa dikembangkan dalam organisasi ataupun diperoleh dari eksternal organisasi begitu ya. Nah, ini knowledge, skill dan kompetensi ini diperlukan untuk memenuhi ya atau menjalankan tanggung jawab dari kegiatan audit internal. Nah, ini diharapkan pengetahuannya di level basic ya, dan ini di cover di materi modul game ya, CI review di sub study unit 2.4 sampai 2.5 ya. Nah, kemudian di subtopik B ya, para kandidat atau peserta ujian diharapkan menunjukkan pengetahuan ya dan kompetensi ya yang diperlukan seorang internal auditor ya untuk menjalankan tanggung jawab individualnya ya, termasuk technical skill dan soft skill ya. Jadi dari knowledge dan kompetensi yang diharapkan itu nanti ada technical skill dan soft skill ya. Soft skill itu di antaranya ini ya, keterampilan berkomunikasi, berpikir kritis ya, persuasi, negosiasi, kolaborasi dan sebagainya. Nah, ini diujikan di level proficient ya, Bapak Ibu ya, diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. Kemudian di topik C ya, demonstrate atau menunjukkan do professional care ya atau ya praktek profesional, menjalankan praktek profesional dengan apa? Menjalankan pengetahuannya dengan kecermatan profesional begitu ya. Diujikan di level proficient, dibahas di subtopik 2 titik di substudy unit 2.6 ya. Kemudian di subtopik D ya, di sini ya, menunjukkan ya kompetensi auditor internal individual ya, kewajiban ya, menunjukkan pemahaman mengenai kewajiban pengembangan profesi berkelanjutan ya dari keterampilan auditor internal individual ya. Artinya kewajiban bagi masing-masing individu auditor internal untuk melakukan pengembangan profesi secara berkelanjutan. Ini diujikan juga di level proficient ya. Nah, di sini naskah standarnya ya berbunyi seperti ini ya, standar 1200 ya, bahwa penugasan harus dilakukan atau dijalankan dengan keahlian ya dan do professional care atau penerapan keahlian secara cermat atau secara seksama begitu ya. Jadi keahlian yang telah dimiliki, keterampilan yang telah dimiliki itu kemudian dijalankan atau diterapkan secara seksama. Nah, kita akan melihat ke topik yang pertama, yaitu di topik proficiency ya atau keahlian ya. Nah, di sini
ya dijelaskan ya dalam naskah standar ya mengenai keahlian ya bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan ya, keterampilan dan kompetensi-kompetensi lain yang diperlukan ya untuk menjalankan tanggung jawab individualnya gitu ya. Jadi masing-masing ada kewajiban ya untuk memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi-kompetensi lain ya, secara individual ya. Kemudian di kalimat selanjutnya dijelaskan bahwa kegiatan audit internal ya, secara kolektif ya harus memiliki atau memperoleh ya pengetahuan, keterampilan dan kompetensi-kompetensi lain yang diperlukan untuk menjalankan tanggung jawabnya ya. Jadi di sini ada dua kelompok Bapak Ibu ya, bahwa masing-masing auditor internal itu memiliki tanggung jawab individu ya sesuai tugas yang dimilikinya. Kemudian secara kolektif ya kegiatan audit internal ya atau satuan audit internal atau organisasi yang menjalankan kegiatan audit internal itu secara kolektif harus memiliki semua ya harus memiliki semua atau memperoleh ya di sini tidak diharuskan memiliki tapi memiliki atau memperoleh ya kalau tidak bisa memiliki dari internal diperoleh dari sumber-sumber lain atau sumber-sumber eksternal ya memiliki memiliki atau memperoleh ini ya knowledge, skill and other competencies ya untuk menjalankan tanggung jawabnya. Jadi secara organisasi atau secara internal activity yang diharuskan adalah secara kolektif ya. Jadi artinya mungkin tidak setiap orang memiliki semua keterampilan yang diperlukan begitu ya. Tidak setiap orang diharuskan memiliki pengetahuan atau keterampilan mengenai subjek-subjek tertentu seperti accounting ya, ekonomi ya atau hukum dan lain-lain yang diperlukan, tetapi nanti secara kolektif di dalam satu organisasi kegiatan audit internal itu secara kolektif keterampilan itu yang diperlukan itu harus ada atau dapat diperoleh gitu ya. Nah, dijelaskan dalam interpretasinya ya profesiensi atau keahlian di sini ya adalah sebuah istilah kolektif ya. Secara kolektif ini sebuah kata kunci Bapak Ibu yang perlu kita pahami ya dalam pengertian atau dalam lingkup kegiatan audit internal ya. Ini kata kunci ya sebuah secara kolektif begitu ya. Kepemilikan profesiensi itu diharapkan atau dimintakan dimiliki secara kolektif ya. Kemudian ini mengacu kepada knowledge, pengetahuan ya, pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lain yang diharapkan ya, yang diharapkan dimiliki oleh auditor internal untuk ini ya menjalankan secara efektif tanggung jawab profesional ya. Nah, apa saja pengetahuan-pengetahuan itu ya, keahlian-keahlian pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lain ya, ini adalah di ragamnya atau apa saja pengetahuan atau keahlian itu ya ditentukan atau diidentifikasi ya dengan mempertimbangkan ya aktivitas dari organisasi itu ya, tren dan isu-isu yang berkembang ya, seperti sekarang berkembang penggunaan teknologi informasi ya atau berkembangnya tren Internet of Things gitu ya. Kemudian isu artificial intelligence ya, isu blockchain dan sebagainya ya yang mungkin itu relevan bagi organisasi kita, artinya organisasi kita juga terkait langsung dengan isu-isu yang berkembang itu, maka itu menjadi hal-hal ya atau aspek-aspek yang perlu untuk dikuasai atau diperoleh pengetahuan atau keahliannya oleh internal auditor itu ya. Nah ini dengan mempertimbangkan itu semua ya dalam rangka apa? Dalam rangka memungkinkan ya dapat diberikannya advice atau saran dan rekomendasi yang relevan gitu ya. Nah kemudian di poin selanjutnya bahwa keahlian yang dimiliki oleh internal auditor ya atau internal auditor ini diharapkan dalam syarat ini diharapkan untuk membangun keahlian ya baik secara kolektif maupun secara individual. Nah, secara individual ini diharapkan internal auditor ini menunjukkan ya keahlian mereka dengan memperoleh sertifikasi profesional ya, sertifikasi dan kualifikasi profesional yang sesuai ya. Seperti misalnya sertifikasi yang sedang kita pelajari ini adalah Certified Internal Auditor ya. Ini merupakan pengakuan ya atau sebuah program yang menunjukkan
kompetensi atau keahlian ya, keahlian pemegangnya dalam melakukan kegiatan audit internal ya. Nah, ini salah satu contoh ya, dan kemudian di sini disebutkan juga ya, atau ini lain ya, program-program dan designation lain, sebutan-sebutan lain yang ditawarkan oleh IAA atau organisasi-organisasi profesional yang lain ya. IAA menawarkan juga beberapa program sertifikasi lain selain CIA, ada CRMA ya, Certification in Risk Management Assurance, ada juga Certified Financial Service Auditor ya, CFSA ya, gitu ya. Ya. Dan kemudian juga ada organisasi-organisasi profesional yang lain ya, seperti di Indonesia juga ada beberapa sertifikasi profesi di bidang internal auditor ya, seperti salah satunya juga yang saya miliki adalah Qualified Internal Auditor ya, yang diterbitkan oleh Dewan Sertifikasi QA. Nah, ini program-program sertifikasi ini ya bisa diikuti ya oleh para auditor internal untuk menunjukkan kualifikasi atau kecakapan mereka gitu ya. Nah, kemudian kita akan melihat ya di dalam implementasi standar dari keahlian atau kecakapan ini ya. Ya, di sini dijelaskan ya ada tiga implementation standar terkait dengan assurance ya, dan ada satu implementation standar terkait dengan consulting ya. Nah, kita coba lihat ya. Di sini yang pertama untuk assurance ya berbunyi ya bahwa Chief Audit Executive ini harus memperoleh ya advice, saran dan bantuan yang kompeten ya ketika auditor internal itu mengalami keterbatasan atau kekurangan ya, atau ada gap atau ada lag ya, tidak memiliki ya pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang lain yang diperlukan untuk menjalankan semua atau sebagian dari penugasannya ya. Jadi ketika kondisi terdapat kekurangan ya, kompetensi ya, ada lag atau ada kompetensi-kompetensi yang tidak dimiliki oleh kegiatan audit internal dalam menjalankan seluruh atau sebagian dari tugasan-tugasannya, maka Chief Audit Executive ini harus memperoleh gitu ya, harus memperoleh ya bantuan ya atau saran yang kompeten ya. Jadi nanti sumber-sumbernya sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan kompetensi ini ya bisa dari internal kegiatan audit itu sendiri ataupun dari eksternal ya. Eksternal itu bisa dengan outsourcing ya, menugaskan seluruh dari suatu kegiatan kepada pihak eksternal ya, kepada penyedia jasa ya, bisa berupa lembaga konsultan ya, auditor eksternal, kantor akuntan publik begitu ya, yang memiliki tenaga-tenaga yang diperlukan ya, tenaga-tenaga dengan jenis kompetensi yang diperlukan. Nah, ini bisa diperlukan ataupun bisa juga dilakukan dengan second man atau meng-hire quest auditor ya. Jadi quest auditor itu adalah karyawan atau personil dari unit di luar internal auditor ya, tapi masih di dalam satu organisasi yang memiliki keterampilan yang diperlukan ya, misalnya ya untuk sebuah perusahaan konstruksi ya, misalnya ya kegiatan audit internalnya akan melakukan audit dalam sebuah proyek konstruksi yang di situ nanti rencananya juga akan mengcover aspek teknis ya. Nah, ketika tim audit itu atau kegiatan audit internal itu tidak memiliki tenaga teknis yang diperlukan ya, dalam hal ini mungkin insinyur sipil begitu ya, maka kegiatan audit internal di organisasi itu ini bisa meminjam istilahnya ya, meminjam atau menunjuk meng-hire ya quest auditor ya, yaitu dari tenaga di luar unit yang akan diaudit ya, yaitu dengan misalnya meminjam tenaga insinyur sipil dari divisi lain gitu ya, yang untuk ditugaskan untuk mengaudit divisi yang akan kita audit ya, misalnya kita akan mengaudit divisi A atau proyek A ya, kita meminjam tenaga teknis dari divisi B atau proyek B begitu ya. Jadi diharapkan independensi dan objektivitas dari quest auditor itu tetap terjaga ya, dengan kita atau internal auditor itu dapat menggunakan keahliannya untuk menjalankan penugasan yang akan dijalankan gitu ya. Nah,
Ini kita lompat dulu Bapak Ibu ya ke implementation standard mengenai terkait dengan jasa consulting gitu ya. Nah, kalau di sini untuk jasa assurance kita lihat ya ini bunyinya adalah must obtain begitu ya. Ya, artinya penugasan itu harus dijalankan ya dengan mencari sumber daya, dengan mencari tenaga yang diperlukan. Tetapi untuk consulting ya sifatnya karena sifat consulting ini adalah memenuhi permintaan dari klien ya, maka ketika di apa tidak diperoleh sumber daya dengan kompetensi yang diperlukan, maka chief auditor eksekutif ini harus menolak ya, harus menolak atau ada alternatif untuk menolak begitu ya. Nah, ya di sini ada apa? Masnya ada dua ya. Nah, ada yang ini obtain ya, obtain competent and find ini sama dengan assurance ya, atau di sisi lain harus menolak begitu ya. Tapi kalau yang di assurance kan tidak ada ya, tidak ada kata menolak ya, artinya tetap harus dijalankan ya. Nah, ini bedanya antara kecukupan ya, kecukupan jenis kompetensi ya pada untuk apa? Untuk layanan jasa assurance dengan consulting ya. Artinya untuk jasa assurance atau kegiatan assurance ini tidak ada alternatif untuk decline ya. Artinya ketika ini tidak diperoleh ya nanti akan dikomunikasikan ya kepada board dan senior manajemen mengenai kondisi yang ada ya. Tetapi untuk consulting ya, maka ini ada alternatif untuk menolak. Artinya penugasan consulting itu dapat ditolak ketika kegiatan audit internal itu tidak memperoleh ya, tidak memiliki atau tidak dapat memperoleh sumber daya ya atau kompetensi yang diperlukan ya untuk menjalankan penugasan ya yang akan dijalankan untuk consulting begitu ya. Nah, ini bedanya ya. Jadi Bapak Ibu ya nanti mudah-mudahan nanti bisa dipahami ya apabila nanti muncul di soal ya kondisinya ya untuk consulting maka ini ada alternatif untuk menolak ya. Nah, kemudian implementation standar berikutnya adalah yang ini mengenai kaitannya dengan pengetahuan mengenai fraud ya. Yang A3 ini adalah dalam kaitannya mengenai kompetensi dalam terkait dengan risiko teknologi informasi ya, terkait dengan risiko informasi. Nah, kita coba lihat ya. Nah, di sini ya requirement-nya adalah internal auditor harus memiliki ya pengetahuan yang cukup ya untuk mengevaluasi risiko fraud ya dan cara ya risiko itu dikelola dalam organisasi. Tetapi tidak diharapkan atau tidak kalau bahasa saya tidak dituntut ya, tidak dituntut untuk memiliki keahlian dari seseorang ya yang tanggung jawab utamanya adalah melakukan deteksi dan investigasi fraud ya. Jadi di sini yang diharapkan ya atau yang dituntut oleh standar adalah dalam batas mengetahui atau memahami, mengevaluasi mengenai risiko-risiko fraud dan cara penanganannya ya. Tetapi kalau untuk kemampuan ya mengenai deteksi dan investigasi fraud ini dilihat sebagai kompetensi yang tersendiri ya di luar kompetensi yang diharapkan atau dituntut ya untuk seorang auditor internal ya. Jadi memang dalam prakteknya ya banyak di dalam unit audit internal itu ya unit audit internal itu pertama diberikan tugas juga untuk melakukan investigasi fraud ya dan juga ada personel-personel ya yang disiapkan ya untuk melakukan penanganan dan investigasi fraud ya. Tapi kalau kita mengacu kepada standar ini ya itu bisa kita lihat sebagai sebuah tugas yang berbeda ya, tugas yang berbeda dari tugas minimum ya atau tugas tugas umum dari audit internal dan seorang audit internal ya kita bisa melihat itu sebagai sebuah tugas di luar tugas audit internal dan juga kompetensi ya kompetensi dari para personelnya adalah kompetensi di luar atau kompetensi yang berbeda dari kompetensi sebagai auditor internal ya. Nah itu bisa saja hal itu diterapkan tapi kita memahami posisinya seperti itu ya dan itu nanti secara secara kewenangan ya itu nanti dituangkan juga ya mestinya dituangkan juga dalam piagam audit internal ya adanya kewenangan-kewenangan atau tugas-tugas ya tugas-tugas dari
kegiatan audit internal ya untuk mengcover penanganan fraud seperti yang direncanakan itu begitu ya. Nah, artinya begitu ya. Jadi artinya kembali intinya bahwa yang diharapkan ya kemampuan yang diharapkan atau keahlian diharapkan bagi seorang auditor internal sesuai dengan syarat profesi adalah ini ya. Sebatas ini ya. Kemudian untuk yang ini bukan merupakan keharusan ya, tidak diharuskan atau tidak dituntut ya oleh standar. Tetapi apabila organisasi akan menyatukan tugas untuk melakukan deteksi ya dan investigasi fraud, nah itu juga masih dimungkinkan dengan syarat tadi ya. Pertama, secara kewenangan itu dituangkan dalam piagam audit internal dan juga personilnya juga harus dibekali dengan kompetensi yang sesuai di sini ya. Yang ini merupakan kompetensi di luar kompetensi sebagai auditor internal gitu ya. Nah, untuk yang standar A3 ya ini agak mirip ya dengan A2 ya, tetapi di sini bicara mengenai pengetahuan atau keahlian mengenai risiko-risiko terkait teknologi informasi ya di sini ya disebutkan ya, internal auditor harus memiliki ya pengetahuan yang cukup ya mengenai risiko-risiko kunci dalam teknologi informasi dan pengendalian yang tersedia ya, risiko-risiko kunci terkait teknologi informasi dan pengendaliannya begitu ya, dan juga teknik-teknik audit berbasis komputer yang tersedia ya. Nah, ini juga diharapkan internal audit ini juga diharapkan untuk memiliki atau memahami ya teknik-teknik audit berbasis teknologi yang tersedia ya. Nah, di pasaran kita kenal ada beberapa software ya, aplikasi untuk analisis data ya yang dirancang khusus untuk para auditor ya. Dan juga di dalam program spreadsheet yang sering kita gunakan, di situ juga kita bisa berdayakan ya untuk melakukan pengolahan data ya secara lebih mendalam begitu ya, karena ini juga didasari dengan pemahaman bahwa organisasi pada saat ini juga tidak bisa dilepaskan dari menggunakan teknologi informasi untuk mengolah datanya ya. Oleh karena itu juga internal auditor ini juga harus memahami ya teknik-teknik teknik-teknik audit berbantuan komputer ya, baik dengan aplikasi yang khusus maupun dengan software spreadsheet yang biasa yang banyak kita gunakan dalam kegiatan atau analis kita sehari-hari ya. Nah, kemudian ini juga dijelaskan juga ya, namun demikian tidak semua auditor itu diharapkan atau dituntut ya untuk memiliki keahlian ya seperti auditor internal yang tanggung jawab utamanya di dalam audit teknologi informasi ya, mirip seperti yang mengenai fraud tadi ya. Di sini juga tidak dituntut ya, tidak dituntut agar semua auditor itu memiliki pengetahuan dalam bidang IT audit ya atau teknologi audit informasi gitu ya. Nah, ini standar implementasi mengenai profisiensi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk memberikan arahan ya mengenai kompetensi-kompetensi apa yang harus dibangun oleh auditor internal ya. Ini AE telah menyusun ya apa yang dikenal sebagai internal audit kompetensi framework ya. Nah, ini bisa kita lihat ya edisi yang ada di modul kita ya, itu ada edisi tahun 2013 ya, di mana di sini dijelaskan ya bahwa ada 10 blok pengetahuan ya yang harus dikuasai oleh masing-masing auditor internal ya, tapi nanti akan dibedakan ya sesuai dengan levelnya ya. Ada level junior auditor ya, ada level senior auditor ya, supervisor atau manager ya, dan kemudian juga level chief audit executive atau director ya. Nanti tingkat poin-poin pengetahuannya di masing-masing blok ini akan berbeda-beda untuk masing-masing jenjang tersebut ya. Nah, ini yang digambarkan di sini adalah 10 blok ya. Jadi ini blok-blok pengetahuan yang harus dimiliki ya. Kalau kita lihat di sini ya, ada pengetahuan dasar ya mengenai keahlian teknik ya, pengetahuan mengenai IPPF ya.
ya, panduan-panduan profesi ya, kemudian pengetahuan mengenai GRC ya, governance, tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian ya, dan juga pengetahuan ya terkait dengan lingkungan operasi organisasi kita ya, pengetahuan mengenai pengelolaan organisasi ya, kemudian mengenai manajemen apa manajemen ya, dan juga terkait dengan praktek-praktek organisasi begitu ya. Nah, ini juga kita lihat di sini ada personal skill ya, kemampuan-kemampuan atau keterampilan personal ya, ya, karena ini juga kita melakukan kegiatan audit juga berhadapan dengan auditi ya, maka di situ dan pihak-pihak lain yang terkait ya yang kita hadapi ya, yang semuanya adalah hubungan antar manusia, maka di sini ya diharapkan internal audit ini memiliki pengetahuan ini ya, keterampilan personal ya, komunikasi, persuasi, kolaborasi dan berpikir kritis ya, ini juga sangat penting ya, karena kita juga melakukan evaluasi ya, review terhadap data informasi yang kita peroleh ya. Nah, kemudian juga ada blok pengetahuan ya mengenai internal audit management, pengelolaan kegiatan audit internal ya, dan juga etika profesional ya, untuk menjelaskan mengenai apa-apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang diharapkan, perilaku apa yang diharapkan ya bagi para pelaku profesi ini ya. Ya, kemudian ini ya mempelajari mengenai bagaimana produk ya atau hasil kegiatan audit internal yang dilakukan itu ya disampaikan ya kepada para pemangku kepentingan ya. Dan juga bahwa kegiatan audit ini adalah ditujukan untuk memberikan nilai tambah ya, maka di sini juga diharapkan ya auditor internal ini juga memiliki keahlian ya, atau memiliki pemahaman ya dari aspek-aspek terkait dengan perbaikan dan inovasi ya dalam kegiatan organisasi ya. Nah, ini 10 blok ya Bapak Ibu ya, 10 blok pengetahuan yang dirumuskan ya bagi auditor internal ya di tahun 2013 begitu ya. Nah, di tahun 2020 ya ini klasifikasikan lagi ya, direklasifikasikan lagi atau didefinisikan lagi ya menjadi 4 kelompok pengetahuan begitu ya Bu, ya Bapak Ibu ya. Ya, di sini ada mengenai profesionalisme ya, profesionalisme ini terkait dengan hal-hal terkait dengan atribut ya, banyak terkait dengan atribut ya, perilaku etik dari personel yang akan melakukan kegiatan audit internal gitu ya. Nah, ini kemudian performance ini terkait dengan keterampilan atau pengetahuan untuk menjalankan praktek kegiatan audit internal ya, mulai dari perencanaan audit tahunan, kemudian juga perencanaan penugasan ya, melakukan pengumpulan data dan informasi ya sampai mengkomunikasikan hasil penugasan gitu ya. Nah, kemudian leadership dan communication ya, ini keterampilan dalam mengelola kegiatan audit internal ya. Ya, tadi kalau saya sebutkan di sini ada perencanaan tahunan ya, perencanaan tahunan itu saya kira masuk sini ya di leadership ya. Karena ini merupakan bagian dari manajemen audit internal gitu ya. Nah, kemudian ini juga kelompok pengetahuan berikutnya ya, ini environment atau lingkungan ya tempat kegiatan audit internal itu beraktivitas ya atau menjalankan tugasnya ya. Di antaranya adalah ada pemahaman bisnis atau business acumen ya. Ini masuk ke sini ya. Pemahaman mengenai terkait dengan aspek tempat audit internal itu menjalankan tugasnya begitu ya. Nah, ini ini kan lagi ya dari grup ini sini ya. Nah, saya kira ini konten ya, konten atau isinya ya. Kalau kita baca sekilas, kalau kita baca di sini ya, konten-konten di sini tentunya masih diperlukan ya. Nah, hanya di sini didefinisikan atau dikelompokkan secara lebih jelas. Jadi nanti ya ketika di dalam menghadapi soal ya, saya kira ini juga Bapak Ibu atau rekan semua masih bisa mengacu kepada pemahaman ini ya. Artinya bahwa inilah
kelengkapan dari keahlian yang diharapkan dimiliki oleh auditor internal. Jadi artinya bukan hanya memahami mengenai IPPF saja ya atau memahami mengenai accounting saja ya, tetapi juga diharapkan memiliki pengetahuan secara luas gitu ya. Karena kegiatan audit internal ini kan sifatnya bisa multidisiplin begitu ya, dan juga memerlukan pengetahuan-pengetahuan lain ya, pemahaman-pemahaman ya secara komprehensif ya untuk mendukung auditor internal dalam menjalankan tugasnya ya, termasuk ini ya keterampilan personal ya, kemampuan komunikasi dan sebagainya ya. Nah ini yang mungkin bisa kita pahami ya dari bangunan internal audit kompetensi framework ini ya, artinya menjelaskan mengenai kelengkapan ya atau bangunan kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai ya oleh para auditor internal ya sesuai dengan jenjang atau perannya di dalam kegiatan audit internal ya. Nah, itu Bapak Ibu mengenai profesiensi atau keahlian ya. Kemudian berikutnya kita akan melihat atau melakukan pembahasan mengenai do professional care ya atau menjalankan kecermatan profesional ya atau menjalankan praktek profesional secara seksama ya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai profesiensi atau keahlian yang diharapkan dikuasai oleh para auditor internal. Nah, di standar ini atau di topik ini ya diharapkan bahwa pengetahuan itu juga diterapkan ya, tidak cukup untuk dimiliki tetapi juga di apply atau diterapkan ya, diterapkan dengan seksama begitu ya. Nah kita baca ya, ini ya teks standarnya ya bahwa auditor internal harus menerapkan ya kecermatan ya dan keterampilan yang diharapkan ya dari seorang auditor internal yang berhati-hati dan kompeten ya. Jadi memang benar-benar diharapkan pengetahuan itu untuk diterapkan ya sebagaimana layaknya seorang auditor internal yang kompeten dan juga hati-hati. Hati-hati artinya hati-hati dalam mengambil kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya itu tidak dilakukan secara asal ya, secara sembarangan ya, tetapi berdasarkan penerapan keahliannya di dalam penugasan ya. Namun disebutkan juga bahwa do professional care ini ya atau penerapan keahlian secara seksama ini tidak berarti bebas dari kesalahan begitu ya. Jadi artinya walaupun auditor ini sudah menerapkan keahlian secara seksama tetapi masih dimungkinkan terjadi kekeliruan di dalam mengambil kesimpulan ya. Nah, nanti artinya ketika internal auditor itu sudah bisa menunjukkan bahwa dia sudah melakukan prakteknya dengan seksama ya, maka dalam hal ini ya tanggung jawabnya sudah cukup terpenuhi sampai di situ ya, walaupun setelah itu mungkin ada kesalahan ya atau kekeliruan dalam pengambilan keputusan itu artinya masih dimungkinkan gitu ya. Nah, berikutnya implementasi standar berikutnya ini menjelaskan mengenai penerapan do professional care untuk praktek atau layanan assurance gitu ya. Nah, di sini diuraikan bahwa internal auditor ini harus menerapkan do professional care ini dengan mempertimbangkan ini ya, poin-poin ini ya. Tingkat pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan ya, sejauh mana ekstensifnya atau sejauh mana tingkat pekerjaan yang diperlukannya gitu ya. Kemudian kompleksitas, materialitas dan signifikannya ya, seberapa signifikannya hal-hal yang dikaitkan dengan kompleksitas, materialitas dan signifikasi dari hal-hal yang yang dalam penerapan prosedur assurance begitu ya, artinya begitu ya. Jadi dalam penerapan prosedur assurance atau prosedur audit itu ya dipertimbangkan ya mengenai seberapa kompleksnya material ataupun signifikansi dari prosedur yang diterapkan itu ya.
Nah, kemudian juga mempertimbangkan ya mengenai adekuasi, kecukupan dan efektivitas ya dari proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian yang ada ya. Gitu ya. Jadi proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian yang efektif ya itu normalnya ya itu normalnya dalam tanda kutip ya meringankan ya pekerjaan auditor ya mungkin bisa menurunkan jumlah sampel yang harus diambil ya menurunkan tingkat pengujian tingkat kedalaman pengujian yang dilakukan ya tapi itu artinya tentu tetap harus di pertimbangan itu tetap harus didokumentasikan ya Bapak Ibu ya bahwa ya jumlah sampel diturunkan dengan mempertimbangkan misalnya ya efektivitas dari manajemen risiko ya misalnya mempertimbangkan lingkungan pengendalian yang dinilai cukup bagus begitu ya tapi itu tetap harus didokumentasikan dan dianalisis secara seksama begitu ya tidak boleh juga asal dengan asumsi pengendalian baik ya kemudian sama sekali tidak melakukan pengujian ya itu juga tidak berarti demikian ya gitu ya. Nah, kemudian juga kemungkinan dari error yang signifikan ya, signifikan kesalahan, fraud dan ketidakpatuhan yang signifikan seberapa besar probabilitasnya begitu ya. Nah, ini juga tentunya bisa dikaitkan dengan poin sebelumnya ya. Dan tentunya juga mempertimbangkan biaya dari pelaksanaan prosedur itu dibandingkan dengan manfaatnya ya cost of assurance ya di dalam melakukan assurance itu ada cost-nya yaitu biaya Mendes misalnya ya jumlah hari yang terpakai ya itu juga kita harus aware terhadap biaya ya karena Mendes itu kita juga bisa gunakan untuk kegiatan yang lain begitu ya jumlah waktu yang yang dipergunakan oleh para auditor itu ya. Termasuk juga cost ini tentunya adalah biaya yang diperlukan untuk menjalankan prosedur itu ya, misalnya biaya perjalanan dinas ya atau biaya pengujian-pengujian ya mungkin menggunakan material ya atau mungkin juga menggunakan tenaga eksternal seperti tadi kita bahas dalam pembahasan mengenai kecukupan kompetensi ya. Nah, itu harus dipertimbangkan dikaitkan dengan benefit atau manfaat potensialnya ya. Ya artinya jangan sampai pengujian yang dirancang itu dalam rangka mencapai di professional care itu ya biaya dari pengujian itu sangat tinggi sementara potensial benefit artinya tingkat keyakinan ya tingkat keyakinannya atau nilai kemungkinan kesalahannya itu ya itu tidak sebanding ya dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengujian ya. Nah ini tentunya juga harus menjadi kesadaran ya bagi tim audit yang bertugas ya. Nah kemudian juga berikutnya ya tadi juga terkait juga dengan tuntutan di aspek profesiensi terkait dengan information teknologi tadi ya bahwa internal auditor itu juga harus memahami ya praktek-praktek teknik-teknik audit berbasis komputer yang tersedia begitu ya. Nah di sini juga dijelaskan lagi ya bahwa dalam menjalankan di professional care ini ya internal auditor ini harus mempertimbangkan penggunaan teknik-teknik audit berbasis komputer atau teknik-teknik data analisis yang lain ya. Ya ini dengan melihat perkembangan saat ini ya di mana organisasi juga hampir tidak ada yang terlepas dari penggunaan teknologi informasi di dalam operasinya begitu ya. Nah ini juga tentunya internal auditor ini juga harus mempertimbangkan ini ya menggunakan teknik audit berbasis komputer atau teknik data analisis yang lain untuk bisa menjangkau atau menganalisis ya melakukan atau mengcover transaksi secara memadai begitu ya. Nah kita ketahui juga ya bahwa dengan menggunakan teknik audit berbasis komputer maka itu juga dimungkinkan untuk menjangkau ya 100% ya atau keseluruhan dari populasi yang kita review ya sepanjang itu datanya tersedia di dalam sistem informasi begitu ya.
Nah, ini yang harus dipertimbangkan ya, mengingat perkembangan teknologi sekarang ya, terkait dengan intensifikasi dan keluasan penggunaan teknologi informasi di dalam praktek pengelolaan organisasi atau perusahaan gitu ya. Nah, kemudian di strategi implementasi berikutnya ya, internal auditor ini harus harus alert ya, atau harus waspada ya terhadap risiko-risiko signifikan yang mungkin mempengaruhi tujuan ya, kemudian operasi dan juga sumber daya begitu ya. Nah, kemudian artinya ini di dalam menerapkan kecermatan profesionalnya ya, ini harus waspada atau harus memahami tentang risiko-risiko signifikan ya yang mungkin muncul atau dihadapi oleh area yang kita audit ya. Namun demikian ya, prosedur-prosedur asuran saja ya, walaupun sudah dilakukan dengan due professional care ya, tidak menggaransi atau tidak menjamin bahwa semua risiko signifikan itu akan diidentifikasi ya, atau bisa diidentifikasi atau bisa dikenali begitu ya. Jadi ini juga perlu juga kita pahami bahwa memang kegiatan assurance ini ya hanya memberikan reasonable assurance ya, hanya pada tingkat reasonable assurance, tetap bukan pada tingkat garansi, tidak menjamin ya, tidak menjamin sesuatu itu sudah benar atau sudah tepat atau sudah sempurnanya, tetapi nanti kesimpulan yang kita berikan adalah kita meyakini ya, kita meyakini bahwa misalnya pengendalian di dalam aspek ini sudah efektif dan efisien begitu ya. Jadi kita meyakini dan bukan menjamin, itu yang mungkin perlu kita pahami ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, implementation standard terkait dengan due professional care ya, terkait dengan layanan assurance ya. Kemudian untuk layanan consulting ya, di sini disebutkan ya, disebutkan bahwa penerapan due professional care dalam penugasan consulting itu juga harus mempertimbangkan ini ya, kebutuhan dan ekspektasi atau harapan dari klien ya, karena sekali lagi bahwa consulting ini sifatnya adalah berdasarkan permintaan klien. Jadi ada klien yang merasa memerlukan saran, dukungan, rekomendasi dari internal auditor ya, dan dia menginvite atau meminta auditor internal untuk memberikan advice ya, dan layanan-layanan rekomendasi dalam layanan konsultasi itu ya. Maka di sini harus kita pertimbangkan ya harapan, kebutuhan dan harapan dari klien yang memang ya meminta auditor internal itu untuk memberikan layanan konsultasi ya. Nah, ini agak beda redaksinya dengan assurance ya, karena assurance itu sifatnya adalah inisiatif ya, atau call-nya ada di auditor ya, maka kalimatnya agak berbeda ya. Di sini untuk consulting ya, di sini bunyinya adalah harus mempertimbangkan kebutuhan dan harapan ya dari klien selaku pihak yang meminta untuk diberikan saran, rekomendasi melalui layanan consulting dari auditor internal gitu ya. Nah, yang kedua ini juga dua aspek ini juga mirip ya dengan hal yang perlu diperhatikan untuk layanan assurance, yaitu harus mempertimbangkan kompleksitas dan sifat pekerjaan atau kedalaman pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan, dalam hal ini tujuan penugasan consulting ya, dan juga tentunya harus mempertimbangkan keseimbangan ya antara biaya untuk melakukan penugasan consulting ya dengan manfaat potensialnya begitu ya. Jadi jangan sampai kita mengalokasikan sumber daya ya, tenaga auditor atau konsultan dalam hal ini ya secara ekstensif untuk mereview ya masing-masing transaksi secara mendalam yang menghabiskan waktu beberapa hari ya, sementara sebetulnya manfaatnya di situ tidak terlalu banyak ya. Nah, itu harus dipertimbangkan gitu ya. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan ya, salah satunya keseimbangan antara biaya dan manfaat dari layanan yang diberikan ya. Ini juga berlaku untuk layanan consulting maupun layanan assurance begitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini Bapak Ibu mengenai due professional care ya. Kemudian topik yang ketiga adalah mengenai pendidikan profesional berkelanjutan ya, yang ini menjadi tuntutan ya, jadi tuntutan juga dari standar ya.
bahwa di sini ya diharapkan internal auditor itu harus ya mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi mereka melalui pengembangan profesional berkelanjutan ya. Nah, ini ya yang menjadi persyaratan ya. Jadi tidak cukup ya auditor internal itu puas dengan pengetahuan yang telah dimiliki ya, keterampilan yang telah dimiliki, tetapi juga harus mengembangkan pengetahuan ya, keterampilan ya dengan melihat kebutuhan ya organisasi maupun tren ya perkembangan teknologi yang ada gitu ya. Nah, tuntutan ini akan lebih mengikat ya bagi para pemegang sertifikasi, seperti misalnya untuk pemegang sertifikasi CIA ya, di sini ada persyaratan ya, seperti telah kita jelaskan dalam aspek maintenance untuk sertifikasi CIA ketika sudah diperoleh ya, maka di sini persyaratannya adalah bagi seorang practicing CIA ya, atau CIA yang menjalankan tugas sebagai auditor ya, maka dia harus memenuhi kewajiban CPA selama 40 jam per tahun begitu ya. Sedangkan untuk mereka yang menyandang gelar CIA tetapi tidak menjalankan praktek sebagai internal auditor, maka kewajiban untuk maintain atau menjaga atau mengikuti pendidikan-pendidikan atau kegiatan-kegiatan terkait dengan pengembangan profesi ini adalah 20 jam per tahun ya. Dan ini juga ada tentunya ya, kewajiban ini juga ada di bagi para pemegang sertifikasi profesi yang lain ya, CRMA, QAE dan lain-lain juga ada kewajiban-kewajiban seperti ini. Nah, untuk para non certification holder ya, maka ini juga bisa dituangkan ya, penerapannya bisa dituangkan dalam kebijakan ya audit internal ya di masing-masing organisasi ya adalah misalnya CIA atau kegiatan audit internal itu mewajibkan ya para personel audit internal untuk menjalankan pelatihan sejumlah minimal jam tertentu dalam 1 tahun ya. Nah, untuk lebih mudahnya bisa mengambil patokan ini Bapak Ibu ya 40 jam per tahun begitu ya. Ya, atau mungkin bisa disesuaikan kurang lebihnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari masing-masing organisasi. Nah, ini Bapak Ibu ya pembahasan kita ya mengenai profesiensi, to professional care dan continuing professional education ya, apa yang diuraikan dalam standar ya, dan kemudian juga penjelasannya di dalam tadi ya internal audit competency framework ya, yang di situ menjadi acuan ya, dapat menjadi acuan ya mengenai kompetensi-kompetensi apa yang perlu dikembangkan, ya, dimiliki dan dikembangkan oleh auditor internal. Yang intinya tadi pengertian dari profesiensi atau keahlian tadi adalah ada yang sifatnya mandatory ya untuk masing-masing auditor internal ya untuk menjalankan kewajiban individualnya, dan juga yang lebih penting untuk kita pahami adalah bahwa itu bersifat tuntutannya ya atau ekspektasinya bersifat kolektif untuk satu kegiatan audit internal. Nah, ini kemudian dalam penerapannya ya nanti ini ketika hal ini dituangkan ya di dalam kebijakan dan prosedur dari kegiatan audit internal ya dengan mengacu kepada panduan-panduan profesi yang ada. Nah, ini Bapak Ibu pembahasan kita ya mengenai materi ya, materi topik profesi ini di professional care yang merupakan domain 3 ya dari materi silabus ya part 1 sertifikasi audit internal, dan di dalam sistem klaim ini ya, klaim CI review system ya, dia digabungkan pembahasannya di dalam study unit 2 ya, study unit 2 ya. Study unit 2 ya menjadi satu satu study unit ya. Nah, selanjutnya ya kita akan melakukan latihan Bapak Ibu ya. Kita akan melakukan latihan soal dari klaim CI review system ya. Nah, ini ya kita akan masuk ya ke menu latihan ya. Ya, kita akan apabila kita sudah memiliki ID ya, ID kita sudah memiliki akses resminya, kita bisa login ya, masuk ya. Kemudian kita akan pilih ya, kita akan pilih ini ya, create a study session ya. Kita akan pilih menu ini ya.
Kemudian kita masuk ke sini ya, tadi ini 2 ini, ya, ini ya, ini materi yang kita bahas tadi ya. Ini, dan ini ya. Secara keseluruhan di sini ada 11 tambah 20, 33, ya, ditambah 23 ya. Ada 53 soal begitu ya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan melakukan latihan soal sebagian saja ya. Kita akan melakukan memilih 10 soal saja ya Bapak Ibu ya. 10 soal saja akan kita coba bahas dalam kesempatan kali ini, 10 dari 54 soal yang tersedia ya. Oke. Kita dapatkan 10 soal yang ada ini ya. Nah, soal yang pertama ya. Ini ya. Internal audit activity, kegiatan audit internal secara kolektif ya, harus memiliki atau mendapatkan kompetensi dalam yang mana ini? Apakah contract law, ya, manajemen principle, atau ethic control, atau marketing ya. Tadi sesuai dengan naskah standar ya. Salah satu yang disebutkan dalam standar tadi adalah ini ya, information technology control ya, secara kolektif. Secara kolektif ini harus yang dimiliki begitu ya, sesuai dengan bunyi standar implementasi 1210 A3 tadi ya, secara khusus disebutkan ya. Secara khusus disebutkan atau diadres ya, mengenai hal-hal terkait dengan pengendalian risiko dan pengendalian terkait dengan informasi teknologi ya. Sedangkan untuk ini ya tidak disebutkan secara spesifik ya di dalam kompetensi framework ya. Nah, ini disebutkan di dalam standar tadi ya. Ya, walaupun tidak semua auditor diharapkan atau dituntut untuk memiliki pengetahuan ini, tapi ini secara kolektif diharapkan bisa tersedia di dalam kegiatan audit internal yang bersangkutan. Nah, kemudian nah, salah satu cara ya, tadi mungkin belum kita bahas ya, salah satu kewajiban ya, salah satu kewajiban dari Chief Audit Eksekutif ya, di dalam memaintain atau memelihara atau mengelola kompetensi dari auditor internalnya adalah dengan melakukan asesmen atau penilaian ya, penilaian keterampilan ya, atau keahlian ya, melakukan penilaian terhadap kalian, yaitu knowledge, skill ya, dan kompetensi lain dari timnya yang itu diharapkan dilakukan setidaknya dalam jangka waktu 1 tahun sekali ya. Dan kemudian selanjutnya dari hasil penilaian itu si EE ini merencanakan program-program pengembangan yang perlu dijalani ya oleh timnya ya, bisa berupa training ya, atau bisa berupa magang, atau dengan cara-cara yang lain gitu ya. Nah, ini ya. Ini mungkin tadi belum kita bahas ya dalam pembahasan kita ya, tapi di sini mudah-mudahan kita bisa tambahkan dan bisa menjadi pemahaman kita. Nah, kemudian berikutnya adalah ini ya. Nah, seorang pimpinan kegiatan internal ya sudah mereview kredensial ya, atau sebutan ya, atau gelar-gelar yang dimiliki ya, menguji referensi ya, dan menginterview seorang kandidat untuk sebuah posisi ya, posisi staff ya, mungkin junior auditor mungkin ya. Kemudian CAE menyimpulkan ya bahwa kandidat itu ya, ini untuk posisi staff ya, tadi bisa junior auditor atau senior auditor ya, atau posisi lain di bawah CAE ya. Nah, ini menimbulkan bahwa kandidat tersebut memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai teknik audit, accounting, dan finance ya, tetapi dia memiliki pengetahuan yang terbatas di dalam ekonomi dan information technology ya. Nah, tindakan apa yang paling tepat dalam kondisi ini ya, di antara pilihan-pilihan yang ada. Nah, ini Bapak Ibu, ini salah satu bentuk soal ya, bentuk soal itu di antaranya adalah menanyakan most ya, mana yang merupakan yang most appropriate ya, atau merupakan tindakan terbaik atau tindakan yang paling tepat begitu ya, di antara pilihan yang ada. Nah, ini perlu kita pahami bahwa mungkin pilihan-pilihan yang ada ya, semuanya tindakan-tindakan yang dapat dilakukan gitu ya, tetapi yang ditanyakan di sini yang diharapkan kita mengidentifikasinya adalah tindakan mana yang most appropriate atau yang paling tepat ya. Apakah menolak kandidat ya karena
kekurangan pengetahuan ya, adanya pengetahuan-pengetahuan yang tidak dimiliki ya sesuai standar gitu ya. Atau ini ya, menawarkan kandidat posisi itu ya, atau menerima kandidat itu walaupun adanya kekurangan di dalam area-area esensial tertentu ya. Atau mendorong kandidat itu ya untuk mendapatkan training ya, atau menjalankan training terkait dengan pengetahuan yang dia masih belum miliki ya, dan kemudian melamar kembali ya, disuruh belajar dulu, training dulu, nanti disuruh melamar kembali. Atau menawarkan ya, atau memberikan atau menerima kandidat itu ya, ketika ya ada anggota staf atau staf lain ya, personel lain dalam kegiatan auditor internal itu yang memiliki pengetahuan yang cukup ya, pengetahuan yang diperlukan dalam ekonomi dan teknologi informasi ya. Nah, ini kita kembalikan kepada pemahaman ya mengenai requirement dari standar tadi ya, di mana profisiensi itu ya diharapkan diperoleh atau dimiliki secara collectively ya. Maka kita bisa melihat ya di sini ya, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang delta ya, karena ini di sini kita bisa pahami ya bahwa ini merupakan dua area yang diperlukan dalam kegiatan audit internal ini ya. Jadi ini si kandidat itu bisa diterima ya dengan kondisi ada personel lain yang memiliki pengetahuan yang dibutuhkan yang tidak dimiliki oleh kandidat yang bersangkutan itu begitu ya. Jadi tuntutannya bukan setiap personel memiliki semua pengetahuan yang diperlukan, tetapi secara kolektif ya internal audit activity itu ya memiliki pengetahuan-pengetahuan esensial yang diperlukan dalam menjalankan penugasannya. Jadi di sini ya pilihan yang bertepat adalah pilihan yang delta gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Ini ya, ketika sebuah penugasan dijalankan ya, manajemen menanyakan atau meminta auditor internal untuk mengevaluasi ya kesesuaian dari program self insurance ya, artinya organisasi ini menjalankan program self insurance ya, artinya untuk benefit-benefit yang diberikan kepada karyawan ini dijalankan sendiri, artinya tidak dijalankan oleh pihak eksternal ya, artinya misalnya pihak program kesehatannya dijalankan sendiri, program pensiunnya itu di cover sendiri oleh organisasi itu ya. Nah, dengan melihat skop penugasan yang diminta oleh manajemen, apakah auditor internal itu menugaskan ya konsultan aktuarial ya untuk membantu dalam penugasan ya ketika skill atau keterampilan ini tidak ada di antara tim audit internal itu ya. Jadi dengan melihat seperti ini ya, apakah diperlukan atau tidak ya. Nah, di sini ada 4 jawaban, ada 2 kelompok ya dan 2 kelompok ada 2 jawaban ya dan 2 jawaban tidak ya. Nah, kalau kita melihat kondisi seperti ini ya kita bisa simpulkan ini perlu ya dengan permintaan untuk mereview ya kesesuaian self insurance ini, maka kita memerlukan tenaga aktuaris ya yang dia memiliki keahlian di bidang ini ya. Jadi ini kita melihat ini jawabannya adalah ya, tetapi ya yang mana nih? Apakah ini ya ya, atau ini ya aktuari mempunyai skill yang biasanya tidak ditemukan di antara auditor internal untuk mengidentifikasi dan mengkuantifisir ya risiko-risiko self insurance ya begitu ya. Nah, ini yang berbeda alasannya ya Bapak Ibu ya. Apakah untuk menentukan biaya perawatan kesehatan itu reasonable atau yang ini ya. Kalau kita lihat sifat dari layanan auditor internal ya, layanan auditor internal ini terkait dengan mengidentifikasi dan mereview risiko ya. Jadi di sini yang tepat di sini adalah yang alasan yang delta di sini ya. Kita pilih yang ini ya. Nah, di sini ya. Nah, ini memang biasanya skill atau keahlian aktuari ini tidak dimiliki oleh kegiatan audit internal yang biasanya tidak dimiliki oleh kegiatan audit internal ya, dan di sini diperlukan dalam penugasan ini ya. Nah,
selanjutnya ya kita masuk ke soal nomor 5, yaitu di sini diharapkan kegiatan CAE atau pimpinan audit internal ini ya harus meyakinkan bahwa kegiatan audit internal itu mampu menjalankan semua kewajibannya ya. Nah, semua yang di bawah ini tepat ya untuk mencapai tujuan ini, kecuali apa ya? Ya di sini ya, kita lihat ada kewajiban kewajiban dari CAE untuk bahwa CAE harus meyakinkan ya bahwa kegiatan audit internal itu dapat memenuhi kewajibannya. Ya. Nah, dalam hal ini semua yang di bawah ini adalah tepat ya. Hal di bawah ini tepat kecuali ya untuk menjalankan tanggung jawab ini ada 4 hal di sini ya. Nah, ini yang A ini apakah tepat atau tidak ya. Jadi kita lihat dulu. Kita lihat dulu ya dari 4 pilihan yang ada. Ya. Mengidentifikasi ya pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang tersedia dalam staf internal yang ada ya, atau mengidentifikasi pendidikan ya, pengalaman sebelumnya ya dalam proses rekrutmen ya. Kemudian meng-hire ya, meminta ya melibatkan penyedia jasa eksternal ya untuk melengkapi ya bagian-bagian dalam pekerjaan, atau ini ya conducting the skill assessment to make sure bahwa masing-masing ya anggota dari kegiatan rutin ini memiliki pengetahuan di semua disiplin. Nah, ini kita pahami ini bukan merupakan tuntutan begitu ya. Nah, ini yang tidak tepat ya sini ya. Nah, ini ya, oke. Dan ini bahwa tidak dituntut atau tidak diharuskan ya bahwa semua personel auditor internal ini memiliki semua keterampilan yang diperlukan ya. Oke, kita lanjutkan ya 4 soal lagi ya. 5 soal lagi ya. Nah, di sini ada soal cerita ya. Soal cerita bahwa seorang auditor internal ya ini menjalankan penugasan untuk mereview fungsi marketing dari organisasi ya. Nah, kemudian dari penugasan itu internal auditor itu mengevaluasi ya efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya untuk mengidentifikasi apakah ada fasilitas-fasilitas yang underuse ya, yang tingkat penggunaannya di bawah yang diharapkan, atau ada overstaffing ya, overstaffing atau understaffing ya. Kemudian apakah ada non productive work ya, atau kegiatan-kegiatan yang tidak produktif ya, atau prosedur-prosedur yang sifatnya tidak dapat diterima atau tidak dapat diterima secara biaya ya, gitu ya. Nah, kemudian ini ya yang ditanyakan ini adalah terkait dengan requirement 1 dan 2 ya, untuk mengenai reduced facilities dan overstaffing ya. Nah, di sini diceritakan ya untuk menguji ya apakah fasilitas itu dipergunakan secara kurang optimal begitu ya, underuse ya. Internal auditor ini menjalankan ini ya walkthrough ya, walkthrough ya terhadap seluruh tempat yang digunakan untuk fungsi marketing dan mengevaluasi ya baik mengenai lokasi dan peralatan-peralatannya ya, dan kemudian menganalisis laporan ya penggunaan tempat tahun sebelumnya ya, dan dari sini dia mengambil kesimpulan ini ya bahwa fasilitas itu ya tidak underuse ya, dan tidak menggunakan maksimum kapasitas. Jadi masih sedang ya, tidak digunakan di bawah maksimum maupun tidak digunakan
pada kapasitas maksimalnya. Ya, jadi ini artinya dengan prosedur seperti ini, ya, auditor itu mengambil kesimpulan seperti ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 2, untuk menguji kesimpulan nomor 2 ya, untuk menguji apakah staf itu over atau under ya, maka internal auditor ini membandingkan ya current staffing level ya, tingkat staf saat ini dengan analisis ya, staffing analisis yang telah dilakukan oleh kontraktor independen ya. Nah, kemudian dengan dasar kesimpulan ini ya, dengan dasar analisis ini ya, dan dengan membandingkan kondisi current staffing level, maka auditor ini mengambil kesimpulan ya bahwa staffing level itu sudah optimal. Jadi artinya ini prosedur yang dilakukan ya, kemudian ini kesimpulannya. Nah, ini yang ditanyakan 1-2 ya. Nah, dengan melihat kondisi seperti ini ya, terkait dengan penerapan keahlian secara seksama atau di professional care ya, kita apakah kita menyimpulkan bahwa di professional care itu dijalankan atau tidak ya. Nah, kalau kita melihat ya antara prosedur dan kesimpulannya ini ya, nomor 1 ini kita lihat sudah cukup ya, demikian juga dengan yang nomor 2 ya, dengan langkah-langkah yang dilakukan dan analisis yang dilakukan, maka sudah cukup untuk mengambil kesimpulan ya. Maka di sini kita pilih yang ini ya, karena yang ini pilihannya adalah not exercise ya, yang 3 not exercise, sedangkan yang exercise hanya 1 ya. Jadi ini ya. Ya ini ya. Jadi kita lihat di sini the professional care ini sudah dijalankan ya dengan analisis yang dilakukan dan kemudian kesimpulan yang diperoleh gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 7 ya. Soal 7 ini terkait dengan tujuan nomor 3 dan 4 ya. Ya, ini ya. Bahwa ini kita lanjutkan ke masih soal cerita yang sama di sini ya, kita lihat ya. Ya, untuk 3 dan 4 ini kita lihat di paragraf berikutnya ya. Untuk menguji pekerjaan yang non produktif ya. Di sini auditor intern menginterview mewawancari employee dalam tiap tingkat dan berdasarkan respon mereka menyimpulkan ya, ini hanya dari wawancara kemudian menyimpulkan begitu ya. Kemudian yang kemudian dari kesimpulan ini selanjutnya internal auditor menyimpulkan bahwa pekerjaan lanjutan ya untuk mencari prosedur yang tidak cost justified tidak diperlukan begitu ya. Jadi dari kesimpulan yang hasil pengujian untuk mencapai tujuan nomor 3 ini disimpulkan bahwa significant amount ya, bahwa jumlah signifikan dari pekerjaan yang non produktif itu telah telah terjadi begitu ya. Ya. Nah, kemudian berdasarkan kesimpulan ini maka auditor itu menyimpulkan tidak perlu lagi dilakukan pengujian untuk menyimpulkan yang nomor 4 begitu ya. Nah, dengan kondisi ini ya, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa due professional care ini dijalankan atau tidak ya? Kita melihat hanya dengan wawancara ya, ini menyimpulkan itu tidak sudah mengambil kesimpulan, kita kira itu tidak kita melihat itu tidak cukup ya. Ya, jadi itu kita lihat was not exercise ya, dan itu kita lihat untuk requirement atau tujuan nomor 3 dan 4. Jadi yang ini yang kita pilih ya. Nah ini ya, jadi dengan kondisi yang ada ini tidak cukup ya, kondisi ini ya, tidak cukup untuk mengambil kesimpulan mengenai hal ini ya, hal poin 3 dan 4 ini ya. Nah ini ya nomor 7 ya. Kemudian nomor 8 ya, dalam menjalankan due professional care ya, hal-hal apa yang harus dipertimbangkan oleh auditor internal ya. Nah ini ya, complexity ya, materialitas, significance ya. Kemudian yang nomor 2 ya, nomor 2 extent of procedure necessary to ensure ya, untuk meyakinkan bahwa semua risiko signifikan itu sudah diidentifikasi ya. Kemudian probabilitas atau kemungkinan dari significant error, irregularities, or non-compliance ya. Nah tadi kalau kita lihat di paparan tadi ya, berdasarkan dari implementation standard ya, kita melihat yang satu ini ya, ini merupakan hal yang harus dipertimbangkan ya. Demikian juga
yang nomor 3 ya. Nah, kalau yang nomor 2 bagaimana? Nomor 2 ini tadi di dalam paparan di implementasi standar ya, menyebutkan ya bahwa walaupun do professional care itu sudah dijalankan, tetapi tidak berarti menjamin semua signifikan risk itu diidentifikasi ya. Berarti ini bukan merupakan tuntutan ya. Kuncinya ada di bahwa tidak semua signifikan risk itu akan diidentifikasi walaupun sudah menjalankan do professional care. Jadi di sini pilihannya adalah 1 dan 3 ya yang tepat ya di sini ya. Nah, ini ya, ini sesuai dengan uraian ini ya. Nah, sudah uraian di implementasi standar ya. Nah, sedangkan di implementasi standar yang nomor ini ya disebutkan tadi ya bahwa do professional care telah diterapkan tetapi tidak menggaransi ya, tidak menjamin semua risiko signifikan ini akan diidentifikasi. Jadi ini sifatnya pembatasan dan melindungi ya, melindungi pekerjaan audit internal ya, yang diharapkan adalah menjalankan do professional care. Nah, kemudian ini pertanyaannya yang mirip ya, tapi ini adalah terkait dengan consulting ya, consulting engagement ya. Kalau tadi tadi assurance ya, tapi tidak disebutkan ya, tapi hanya secara umum ya. Tadi apply untuk dua-duanya ya. Jadi untuk dua-duanya yang tadi ini masuk dan ini tidak ya. Tadi apply dua-duanya. Nah, sekarang khusus untuk consulting engagement ya. Consulting engagement ini ya, yang mana yang harus dipertimbangkan ya. Nah, ini tadi masuk ya, karena sifatnya consulting itu merupakan permintaan dari klien ya, maka ini juga harus menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dan ini juga yang tertuang atau tercantum dalam implementasi standar ya. Dan ini juga ya, kompleksitas ya, dan juga cost atau biaya consulting engagement. Ini ada ketiga-tiganya ya. Saya kira ini masuk semua sesuai dengan bunyi implementation standard ya, standar 1220 C1 ini ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian berikutnya soal nomor 10 atau soal terakhir dalam materi kita ya, bahwa internal auditor harus menjalankan do professional care di dalam menjalankan tugasannya ya. Do professional care itu meliputi apa ya? Apakah A, mengakumulasikan informasi yang cukup ya sehingga internal auditor dapat memberikan absolute assurance. Nah, ini ya, bukan sifat dari layanan asuransi kita ya, bukan absolute assurance tapi reasonable assurance ya. Atau ini ya, menjalankan komunikasi langsung antara chief auditor eksekutif dan board ya. Nah, ini lebih terkait dengan aspek independensi ya, hubungan antara chief auditor eksekutif dengan board ya, begitu ya. Atau ini ya, establish operating standard and determine whether the standard are adequate ya. Oke, ini mengevaluasi ya standar operasi dan menentukan apakah standar yang dimaksud sudah memadai ya. Nah, ini termasuk salah satu lingkup layanan atau lingkup cakupan penugasan ya yang bisa dilakukan oleh audit internal ya, oleh kegiatan audit internal. Jadi di sini termasuk salah satu layanan yang diberikan oleh audit internal yang mana layanan itu harus dilakukan dengan tentunya harus dengan do professional care ya. Nah, ini saya kira ini jawaban yang tepat ya. Sedangkan yang untuk delta ini untuk menentukan kriteria pendidikan dan pengalaman untuk mengisi posisi audit internal ini terkait dengan manajemen audit internal ya dalam hal meng-hire ya tenaga audit internal. Jadi saya kira yang tepat yang Charlie ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini Bapak Ibu kita sudah selesaikan 10 soal ya. 10 soal ya. Langkah berikutnya apabila kita melakukan latihan, kita bisa masukkan ini dalam performance record kita ya. Kita bisa cantumkan di sini sehingga kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat dari latihan-latihan soal yang telah kita lakukan ya, bagaimana catatan kita dan juga di mana-mana hal-hal yang barangkali mungkin masih memerlukan perbaikan ya. Nah, seperti ini misalnya ya, seperti ini misalnya di dalam latihan sebelumnya ya, dalam latihan sebelumnya di sini ya ada area-area yang belum mencapai 100% ya, misalnya di aspek mengenai internal audit resource, dan ini bisa menjadi feedback
ya bagi kita untuk meningkatkan atau lebih mereview lagi materi-materi terkait dengan hal-hal yang kita masih ada gap yang cukup jauh ya. Tapi kalau di sini kita melihat ya ini sudah 92%, 88% dari latihan sebelumnya ya. Kalau latihan kita tadi kan 100% ya. Betul semua ya. Nah, kalau seperti ini ya mungkin kita bisa masih bisa cukup satisfied ya karena sudah cukup tinggi ya catatannya ya. Karena untuk kelulusan ya ini kita disyaratkan pada tingkat 70% ya. Mungkin kita bisa sudah cukup happy dengan capaian ini gitu ya. Nah, ini ya dari hasil latihan kita dan dari menu plannya juga menyajikan menu grafik seperti ini ya, sehingga kita bisa melihat dari soal latihan terakhir ini tadi ya, tadi mencakup 3 subtopik ya, yang semuanya kita bisa jawab dengan tepat ya. Nah, ini juga bisa menjadi feedback kita. Nah, ini ya tadi 10 soal latihan ya dari 53 soal yang tersedia untuk ketika topik ini. Untuk ya soal-soal yang lain ya Bapak Ibu bisa gunakan atau bisa buka ya dari menu klaim CI Review System ya, tentunya dengan memiliki lisensi resminya ya, Bapak Ibu bisa mendapatkan akses itu ya. Nah, ini Bapak Ibu pembahasan kita ya dari claim study CIA Review System ya, membahas mengenai proficiency into professional care ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk persiapan penempuh ya ujian CIA ataupun juga untuk pemahaman Bapak Ibu semuanya mengenai praktek ya mengenai konsep-konsep dalam profesi auditor internal ya. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan dalam pembahasan ini ya. Khususnya tadi ada sedikit suara-suara ya, maklum di lingkungan tempat paparan ini direkam ya, sedang ada pekerjaan atau kegiatan ya pertukangan begitu ya yang mungkin menimbulkan sedikit suara-suara yang kurang nyaman. Tetapi bagaimanapun mudah-mudahan ya paparan ini dapat diikuti dengan baik ya. Sampai jumpa di dalam topik-topik berikutnya ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian yang diberikan. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.